Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, jumpa lagi di ruang kuliah sahabat Yunisia yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan yang sedemikian banyak yang tidak bisa kita hitung-hitung, ya. Yang juga kenikmatan kalau kita syukuri maka Allah akan menambah nikmat itu, ya. Maka mari kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga jangan lupa juga untuk bersyukur itu dengan memperbanyak ucapan-ucapan zikir-zikir yang menggambarkan rasa syukur kita, ya, dengan zikir-zikir thayyibah, ya, perkataan-perkataan yang baik yang kemudian menggambarkan tentang kesyukuran kita, ya. Tentu saja juga bersyukur dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk syukur kita dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Baik, di kesempatan ini kita coba diskusikan sedikit, ya, terkait dengan bagaimana tips kita bisa hidup tentram, ya, hidup nyaman dalam bermasyarakat, ya. Ya, ini mungkin bahasannya tentang akhlak, ya, tentang akhlak mulia, yang ini menggambarkan juga bagaimana muamalah kita dalam keseharian, ya. Saudara semua, saudaraku, ya, sahabat Yunisia yang semoga dirahmati Allah, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermasyarakat ini kita memang panduan di dalam Islam itu sebenarnya sudah sangat komplit, ya, sudah sangat jelas. Artinya apa? Dalam hubungan kita bermasyarakat, ya, bermuamalah dalam keseharian dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita ikuti panduan Islam ini, insya Allah aman, ya, insya Allah nyaman, insya Allah tentram, ya. Sebaliknya, kalau kemudian kita jauh dari panduan Islam, ya, mungkin tahu tapi nggak kita amalkan begitu, ya bisa jadi masalah-masalah itu muncul, ya. Misalnya apa? Ya sederhananya, ya, kenapa misalnya dalam keseharian kita banyak berkonflik, ya, dengan orang lain, bawaannya mau berantem aja gitu, ya, bawaannya apa? Nggak nyaman, ya. Bete terus, ya, atau mungkin ngelihat orang kok rasanya nggak cocok dengan yang ini, nggak cocok. Ini sebenarnya ini siapa sih yang bermasalah gitu, ya? Kitanya, orang lain, lingkungan kita, atau sebenarnya siapa begitu, ya? Nah, ini penting untuk kita lihat, dan ini kekaitannya dengan cara kita bersosialisasi, ya, cara kita menjalin hubungan dengan orang lain, ya, dengan masyarakat secara umum, ya, dengan sesama muslim, mungkin juga dengan kawan sahabat yang mungkin berlainan latar belakang, ya. Kalau kita pakai panduan dalam Islam, insya Allah sebenarnya aman, tentram gitu, ya. Jadi sebenarnya tipsnya sederhana, ikuti saja panduan Islam, ajaran Islam, nilai-nilai Islam yang terutama sekali terkait dengan akhlak mulia begitu, ya. Karena ini akan membuat tentram. Dan jangan lupa, ya, bahwa ternyata akhlak mulia itu tidak hanya berdimensi dunia kita yang kemudian menjadi aman, menjadi tentram, menjadi nyaman gitu, ya. Tapi ini juga sangat mulia nilainya, ya. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW itu bersabda seperti ini, ya, ma min syai'in, ya, yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq, ya. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan di dalam timbangan, ya, dalam mizan, timbangan kelak di akhirat, ya, ketika kita ditimbang baik buruknya begitu, ya,
tidak ada yang akan memberatkan timbangan itu selain apa disebutkan di hadis ini, lebih tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan itu lebih berat, itu dari apa? Dari akhlak mulia ya. Jadi akhlak mulia ini ternyata bisa memberatkan timbangan kebaikan kita begitu ya. Bahkan ya, wa inna sahiba husnil khuluq ya la yablughu bihi darajatun sahibus shaum ya was-shalah ya. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat ya. Jadi begitu mulianya akhlak mulia. Ini dimensi ukhrawinya dulu ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa akhlak mulia itu sangat posisinya atau perannya itu sangat penting ya. Bahkan untuk kehidupan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kemudian kita lihat juga misalnya dalam hadis lain ya disebutkan juga Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik ya tadi mirip ya ma min syai'in askalu min mizan ya al mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq ya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik ya. Dan dilanjutkan di situ wa innallaha yubghidul fahishu al badhi ya. Jadi Allah itu sangat membenci orang yang kata-katanya kotor dan kasar ya. Jadi disebutkan bahwa akhlak mulia itu akan memberikan bobot yang sangat berat dalam timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat ya. Ini dimensi ukhrawinya begitu ya. Tapi bagaimana dengan di dunia? Tentu saja ya, secara manusiawi kita menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada kita ya. Masyarakat secara umum pasti akan merasa nyaman, merasa tentram ya. Dan Islam itu sangat detail ya, menjelaskan adab-adab dan juga akhlak mulia itu ya. Banyak ya contoh-contoh hadis, misalnya kita lihat dari hal bagaimana cara kita bicara ya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kan begitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini kan sebuah panduan yang sangat keren begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa akhlak mulia itu bukan sekedar kenapa sih kita berkata-kata baik, bukan sekedar karena memang dari sisi kemanusiaan kita harus baik begitu ya, tapi punya dimensi keyakinan ya. Karena kita yakin sama Allah, kita yakin man yu'minu billah ya wal yaumil akhir, kita yakin kepada akan adanya hari akhir, maka kemudian kita bicara yang baik. Kalau enggak ya sudah diam gitu. Nah ini contoh saja betapa Islam memberikan panduan tentang akhlak mulia itu sangat detail. Cara kita bicara, kita atur begitu ya. Kalau kira-kira nggak memunculkan masalah yang mungkin bisa kita sampaikan. Tapi kalau kira-kira omongan kita malah jadi bikin masalah ya, komen kita mungkin sekedar gerak jempol kita membuat banyak persoalan baru gitu ya, sudah kita tahan. Ini panduan Islam ya. Kalau kita laksanakan tentu saja nanti hidup kita menjadi tentram ya, menjadi nyaman dan seterusnya. Itu dari bicara saja sudah banyak panduan-panduan Islam yang memberikan guideline-nya ya, panduannya dalam cara kita berbicara, cara kita menghadapi sebuah persoalan begitu ya. Di dalam Quran surat Al-Furqan itu ada gambaran tentang ibadur rahman ya, sifat orang-orang yang menjadi hamba Allah yang dijanjikan surga begitu. Kalau kita lihat di awal-awal tentang ibadur rahman itu, kita akan melihat bahwa di awal itu malah bicara tentang akhlak begitu ya. Misalnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna gimana? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama begitu ya. Di situ digambarkan sifat ibadur rahman itu penuh dengan akhlak mulia ya. Dia kalau jalan, yaitu jalannya ya tidak menggambarkan kesombongan gitu ya, tenang, lembut dan seterusnya ya. Dan juga kalau dia menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, dia berkata dengan perkataan yang baik ya, perkataan yang salam begitu ya.
Ini menggambarkan bagaimana dia mengelola hubungannya dalam masyarakat begitu. Jadi intinya kalau mau tentram, mau nyaman, ya ayo kita ngaji lagi ya, ngaji tentang akhlak mulia ya. Kita lihat bagaimana panduan-panduan Islam, bagaimana sunnah Rasulullah SAW ya, yang penuh dengan panduan tentang akhlak mulia itu. Insya Allah dengan begitu hidup kita akan menjadi aman ya, nyaman, tentram ya. Ada masalah bisa segera terselesaikan dan seterusnya. Gitu ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.